Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfira dengan NIM 19014140442, kelas 5D Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD dosen pengampu Ibu DR Harsia MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, studi kasus, bermain peran atau role play, dan lain sebagainya, yang tentu saja masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Metode atau model sangat penting perannya dalam pembelajaran, karena melalui pemilihan model atau metode yang tepat dapat mengarahkan guru pada kualitas pembelajaran yang efektif. Adapun beberapa model pembelajaran, yang pertama model pembelajaran membaca, yang kedua model pembelajaran menulis, yang ketiga model pembelajaran mendengarkan, dan yang terakhir model pembelajaran bicara. Pertama, saya akan membahas tentang model pembelajaran membaca, yaitu yang bagian A, kegiatan membaca berpikir terarah atau model Directed Reading Thinking Activity atau DRTA. Langkah-langkah kegiatan membaca berpikir terarah. Yang pertama, tahap prabaca, yang kedua, tahap membaca, dan yang ketiga, pasca membaca. Yang kedua itu strategi KWL, adalah salah satu strategi pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca. Menurut De Ogle 1986, via Tierney 1990 sampai 283, strategi KWL terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, langkah K what I know, apa yang saya ketahui. Yang kedua, langkah W what I want to learn, apa yang ingin saya pelajari. Dan yang ketiga, langkah L what I learned, apa yang telah saya pelajari. Yang ketiga itu model Prope, Predict, Organize, Rehearse, Practice, Evaluasi, merupakan strategi belajar yang dikembangkan oleh Simpson 1986 yang dirancang untuk membantu siswa dalam yang pertama, merencanakan secara aktif, memonitor, dan mengevaluasi pembelajaran mereka mengenai isi bacaan. Yang pertama, mempelajari proses-proses yang berbelit-belit dalam persiapan ujian esai. Yang kedua, menggunakan proses menulis untuk mempelajari isi bacaan. Yang keempat yaitu model ECOLA, Extending Concept Through Language Activity. Langkah-langkah extending concept through language activity adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi. Siswa berdiskusi untuk menentukan tujuan membaca, kecakapan hidup yang diharapkan. Yang kedua yaitu model pembelajaran mendengarkan. Yang pertama, rattling stony, yang kedua bisik berantai, yang ketiga model menyimak secara langsung atau DLA, direct listening activities. Yang keempat, identitas kata kunci. Yang kelima, memperluas kalimat. Dan yang terakhir, menyelesaikan cerita. Yang ketiga yaitu model pembelajaran menulis. Kemampuan menulis berkolerasi dengan kemampuan membaca, tetapi sangat menulis cenderung diabaikan dalam pembelajaran. Yang pertama, model brainstorming, yang kedua model brainwriting, yang ketiga model round table, yang keempat model Brown, dan yang kelima model sugesti atau imajinasi.
Yang terakhir, yaitu yang keempat, model pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara merupakan pembelajaran keterampilan berbahasa yang memerlukan waktu yang lama, apalagi jika tagihan keterampilan akan dinilai secara personal. Pembelajaran menjadi membosankan dan kadang guru menganggap pembelajaran keterampilan berbicara tidak perlu. Oleh sebab itu, guru harus mendesain pembelajaran ini menjadi menarik. Yang pertama, listening team, yang kedua model in the news, dan yang ketiga model siapa saja dan apa saja. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.